Para kapten kapal asing yang ditahan pihak TNI AL di sekitar perairan Batam mengeluhkan kasus hukum yang mereka alami. Puluhan kapal yang menunggu untuk memasuki Singapura telah disita selama setahun terakhir oleh Angkatan Laut Indonesia karena berlabuh secara ilegal dengan sebagian besar dibebaskan setelah pemilik kapal melakukan pembayaran tidak resmi. Kapten kapal Glenn Maduginok ditahan selama berbulan-bulan di Pangkalan Angkatan Laut Indonesia sebelum berakhir di sel penjara yang sempit tidur bersama para terpidana pembunuh denap. Warga negara Filipina, ayah 4 anak itu adalah satu dari puluhan nahkoda yang ditahan di Pangkalan Angkatan Laut Batam setelah ditangkap karena berlabuh di perairan Indonesia tanpa izin saat menunggu masuk ke Singapura. And early of September 16, the chief officer wake me up, informing me that there is a Navy around. There's a Navy boat calling us that they want to check the vessel's documents, something like that. And around 0812 or 0800 of the 16th, 4 Navy officers come on board. They have guns. So we met on the bridge, and then they checked the documents, and later on they said that you are in Indonesian waters. Sebagian besar kapten kapal dibebaskan dalam beberapa minggu setelah pemilik kapal melakukan pembayaran tidak resmi kepada perantara Angkatan Laut antara 300.000 hingga 400.000 dolar. Tapi Maduginok, 47 tahun, mengatakan perusahaannya menolak sehingga dia dan kapalnya, kapal tanker minyak Seaways Rubimar yang berusia 20 tahun, tetap ditahan. Setelah menunggu 6 bulan, Maduginok pada bulan Maret dijatuhi hukuman 60 hari penjara. Kehidupannya yang dulu dibanggakan sebagai kapten kapal hancur saat ia berakhir di sel. Perusahaan Amerika Serikat International Seaways, salah satu operator kapal tanker terbesar di dunia dan pemilik Seaways Rubimar, mengatakan telah menempuh semua jalan hukum untuk membebaskan Maduginok dan kapalnya. I realized that I was in trouble. I was shocked and I was full of doubt. Oh, what's happening? But later on, I think this is something like illegal piracy. You have to pay money because one of the captains that I met in there upon my arrival, he explained to me, you tell your company to pay as soon as possible so that you can go on. All money, it's all about money. Perairan di sebelah timur Singapura telah digunakan selama beberapa dekade oleh kapal-kapal yang menunggu untuk memasuki negara kota itu. Tetapi Angkatan Laut Indonesia telah menindak kapal-kapal yang dikatakan berlabuh di wilayahnya tanpa membayar biaya pelabuhan. David Liddoux, seorang Amerika yang menjadi kapten kapal kabel serat optik Reliance, ketika ditangkap tahun lalu mengatakan dia menghindari penjara setelah pemilik kapal melakukan pembayaran tidak resmi untuk membebaskannya. Ia menuduh anggota Angkatan Laut mendalangi skema tersebut. It's disturbing. I could see if it was a small, group of people that were going off and doing it illegally and the government was trying to prevent it, but knowing that the Navy of a country is going out and hijacking is what it comes down to, hijacking ships and their crews and charging ransom is beyond belief. It's shocking. Maduginok dan Liddoux menjalin persahabatan, mencuci pakaian dan membakar sampah bersama di halaman luar kamar mereka, mengawasi monyet yang siap menyerang siapapun yang membawa makanan. Nothing of the sort in 35 years of sailing have I ever experienced anything like it. Liddoux mempertanyakan mengapa lebih banyak yang tidak dilakukan oleh pemilik kapal dan pemerintah untuk meningkatkan kesadaran akan masalah ini. Organisasi Maritim Internasional, IMO, sebuah badan PBB yang bertanggung jawab atas keamanan dan keselamatan pelayaran, mengatakan sedang menyelidiki masalah yang diangkat oleh para anggotanya dan belum menerima permintaan untuk menyelidiki masalah ini. At the end of the day, you have vessels that are anchored perhaps where they shouldn't be through mistake or whatever reason. They are escorted by the Navy to a naval base. There are agents that are involved which say that they can help release the vessel. And at the end of the day, the Navy are responsible for releasing the vessel. And it seems to me that it's, in terms of probabilities,
that this is or was certainly some kind of exercise by the Indonesian Navy or backed by the Indonesian Navy, and to extort money from ship owners. Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta mengatakan bahwa pihaknya mengetahui penahanan kapal dan pembayaran yang dilakukan kepada pihak-pihak yang mengaku mewakili Angkatan Laut Indonesia. Alternatif untuk melakukan pembayaran kepada perantara yang bekerja atas nama Angkatan Laut adalah menunggu kasus dibawa ke pengadilan, membiarkan kapal menganggur selama berbulan-bulan dan berpotensi merugikan pemilik jauh lebih banyak dalam pendapatan yang hilang untuk kapal yang dapat mereka sewa seharga puluhan ribu dolar per tahun. Between Indonesia and Singapore, the line is very small, very thin. So if you have big vessels, let's say 100 meters or more than 100 meters, 100 meters means your beam is very also big, more than 50 or let's say 40 meters. Our Indonesia and Singapore don't have international. So this, let's say you park in Singapore, but actually one side of your vessel already in Indonesia. Mado Ginok tinggal di kapalnya di Pangkalan Batam sampai dia dinyatakan bersalah pada bulan Maret karena berlabuh ilegal dan dijatuhi hukuman 2 bulan penjara. Dia mengatakan dia tidak mengerti apa yang dikatakan jaksa, hakim atau penerjemahnya dan tidak dapat memberikan bukti di beberapa sidang pengadilan. Mado Ginok mengatakan dia saat ini tidak bekerja dan sedang menerima perawatan untuk depresi setelah cobaan beratnya. I'm not a criminal, but being in jail automatically identifies you as criminal. Maybe this time I feel ashamed, but later on we will see. I will face all these people. I will not be ashamed maybe someday. Not this time. Juru bicara Pengadilan Batam, Edi Samea Putih, mengatakan persidangan dilakukan sesuai dengan hukum pidana yang relevan dan bahwa Mado Ginok telah diberikan hak untuk pembelaan. Pada saat dia keluar dari penjara, kapal dan awaknya telah pergi dan tidak ada seorang pun dari perusahaan yang ada di sana untuk menemuinya. Nusantara TV melaporkan.